Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kendar Hermawan. Hari ini saya akan mencoba untuk melakukan instalasi Camtasia Studio 8 ya. Software ini digunakan untuk melakukan presentasi di dalam personal komputer atau di dalam laptop. Kemudian bisa menampilkan background dan lain sebagainya yang terdapat di dalam screen yang ada di dalam PC atau laptop Anda, yang hasilnya bisa dilakukan perekaman sehingga outputnya bisa untuk media pembelajaran, baik untuk di-upload ke server sekolah maupun ke YouTube ya, yang nantinya akan bisa dilihat oleh anak-anak kita atau siswa-siswa kita tanpa terbatas waktu ataupun eh, jadwal tayang ya. Baik, teman-teman sekalian, kita lakukan prosesnya menggunakan software Camtasia Studio 8 untuk melakukan presentasi di dalam personal komputer atau di dalam laptop. Baik, yang kita siapkan adalah softwarenya. Ini software instalasinya. Kita copy. Caranya klik kanan, copy, kemudian paste di dalam harddisk kita. Kemudian kita buka aplikasinya, kita melakukan proses instalasi. Ini progresnya, kita bisa lihat di dalam personal komputer kita. Cap semua aturan yang di untuk lisensi agreement dari softwarenya. Ini next saja, kemudian next saja. Ini enable untuk PowerPoint ya, jadi bisa digunakan untuk merecord screen layar ketika kita mempresentasikan menggunakan PowerPoint. Proses berikutnya adalah
melakukan update sistem. Ini untuk bisa melakukan ini pastikan koneksi internet Anda terhubung ya. Pilih yes sampai dia melakukan progres untuk melakukan pengekstrakan data yang dibutuhkan, kemudian nanti dilakukan pengkopian data dari installer, file-file installer ke dalam hard disk. Nah, ini proses copy datanya. Kita menunggu sekitar 1 menit lagi. Baik teman-teman sekalian, sambil menunggu instalasi selesai, jadi software Camtasia Studio ini bisa digunakan buat teman-teman melakukan presentasi ya, di dalam PC atau laptop. Kemudian hasil screennya ini direkam menjadi sebuah file video, dan nanti hasilnya bisa digunakan sebagai media pembelajaran untuk diuploadkan di server sekolah atau di YouTube ya, yang nanti bisa dilihat oleh anak-anak kita sekalian yang ada di rumah melakukan BDR, belajar dari rumah. Oke, sudah finish. Nanti kita akan mencoba melakukan proses membuat videonya. Baik, ini kita klik kanan. Ini udah langsung masuk ke Camtasia Studio ya. Oke, kalau Anda mau membeli softwarenya, Anda bisa langsung connect ke sini untuk untuk membeli key langsung dari Camtasia Studio. Oke, kita finish saja, kita melakukan percobaan aja terlebih dahulu, teman-teman. Baik, nah ini kita coba membuat video presentasi ya. Nah ini welcome to Camtasia Studio. Baik, kita buat new project saja. Untuk merekam screen layar, untuk memulainya, kita klik ini menu Camtasia Recorder. Nah, baik.
Yang pertama yang harus kita siapkan adalah ini ya, sound card untuk mic dan headset yang akan kita gunakan untuk menginput suara dan mendengarkan hasilnya, outputnya headset ini ya, inputnya mikrofon. Jadi bisa kita gunakan untuk melakukan input suara. Kita tancapkan di USB pada PC atau laptop. Oke. Setelah itu untuk mengaktifkan webcam, ini kita klik. Ini menyala. Webcamnya menyala, nih ada webcamnya menyala ya. Oke, ini seperti ini. Kemudian audio ini sudah on. Nah, pastikan ya, ini kita volumenya kita besarkan agar bisa terdengar maksimal. Kemudian klik rekam untuk melakukan perekaman. Nah, adapun menu ini full screen dan custom, ini adalah menu yang digunakan untuk berapa besar media layar yang akan kita rekam. Kalau full screen seperti ini, kalau custom Anda bisa melakukan perekaman sesuai dengan yang diinginkan. Nah, seperti itu. Anggap kita gunakan full screen saja ya, jadi semua layar kita rekam. Baik, teman-teman, kita mencoba membuat rekaman seperti ini. Kita klik rekam. Jadi menekan tombol F10 untuk apabila kita selesai perekaman. Tekan tombol F9 apabila kita mau memulai perekaman. Baik teman-teman sekalian, kita coba menggunakan Camtasia Editor ini, Camtasia Studio untuk membuat rekaman. Contoh kita membuka presentasi, mempresentasikan media atau bahan ajar yang kita miliki. Contohnya misalkan contoh ini misalkan kita punya presentasi seperti ini, kita buka di PowerPoint. Supaya hasil rekaman bisa dirender dengan cepat, itu kita menggunakan prosesor minimal Pentium 3 dengan RAM 4 GB agar kita bisa memproses hasil videonya lebih cepat dan lebih maksimal. Harddisknya yang besar ya teman-teman, karena ini membutuhkan harddisk yang besar untuk membuat video ini menggunakan Camtasia Editor. Contoh kita mempunyai presentasi seperti ini yang Anda bisa jelaskan kepada siswa, kemudian kita full screen kan, misalkan seperti itu, Anda jelaskan satu persatu, tinggal klik saja. Nah ini sedang proses direkam ya, Anda bisa menjelaskan seperti ini. Oke. Misalkan kita selesai ya, selesai menjelaskan, ini sebagai sampel aja, selesai menjelaskan, kemudian kita tutup semua, kita tekan F10 ya pada keyboard, atau kita buka di menu ini. Di menu ini, di taskbar, kemudian kita stop ya,
Seperti itu. Ini langsung menuju ke Camtasia Studio untuk dicek hasil rekamannya seperti itu. Nah, oke, ini sedang proses mencoba hasilnya seperti itu, kita bisa lihat. Nah, ini terekam ya, screen yang ada di dalam monitor kita semuanya terekam. Oke, seperti itu. Kemudian setelah selesai, kita save dan lakukan pengeditan. Kalau misalkan ada beberapa potongan atau beberapa slide video yang tidak dibutuhkan, kita lakukan editing di Camtasia Studio seperti itu. Kita misalkan gunakan namanya latihan 1, kemudian save di mana? Misalkan di My Document atau di Camtasia Studio-nya itu sendiri yang ada di My Document, kita save. Baik teman-teman sekalian, ini proses melakukan editing di Camtasia Studio 8. Hasil rekaman yang sudah kita simpan di dokumen ini bisa kita buka ya. Contohnya file open. Kita simpan dulu yang ini. Kita simpan project membuat video, misalkan materi 1 tentang using Oke, seperti itu kita simpan ya. Nah, ini belum bisa dipublish. Untuk bisa mempublish, teman-teman bisa membuka filenya, misalkan seperti ini. Oke, kemudian kita lakukan pengeditan. Contohnya, nah ini kamera ini yang tadi di on-kan pada saat perekaman. Kita bisa simpan misalkan posisinya di sini ya, di pojok atas, supaya tidak menghalangi screen pada saat kita mempresentasikan media atau bahan ajar kita. Baik teman-teman sekalian, setelah selesai, kalau misalkan tidak ada yang dirubah dalam melakukan pengeditan di sini, kita lakukan produksi video. Caranya, file, produce and share. Nah, kita gunakan misalkan untuk bisa diupload di YouTube, gunakan MP4 only up to 720 pixel ya, seperti ini. Kemudian next, kita simpannya di directory C, ini di Camtasia Studio. Kemudian finish. Nah, ini proses rendering ini yang saya maksudkan. Ini membutuhkan tempo yang sangat lama jika kita tidak menggunakan spesifikasi komputer yang tinggi. Untuk bisa membuat secara cepat dan hasil kualitasnya bagus, Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian bisa menggunakan komputer atau laptop minimum Pentium 3, VGA minimum 1 GB,
kemudian RAM minimal 4 GB dengan hard disk minimal 500 GB. Nah, ini kita bisa gunakan untuk melakukan proses pembuatan videonya. Kita render dari file Camtasia Studio menjadi file MP4 yang bisa kita lihat di kita bisa lihat menggunakan aplikasi-aplikasi misalkan PLC, media player atau video player dan lain sebagainya. Baik teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan atau mungkin komplain atau pengembangan dan lain sebagainya, bisa dikirim di kolom komentar ya, supaya saya bisa mengupload lagi atau membalas satu persatu. Baik teman-teman sekalian, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya, karena mungkin ada updatean terbaru video saya atau dari teman-teman saya yang bisa menjadi wawasan atau penambahan ilmu buat kita semua dan bisa berbagi untuk pengembangan. Satu lagi teman-teman, yang membutuhkan softwarenya bisa langsung datang ke rumah saya, Google Maps saja, Gudang PLTI Sindang Kasih, langsung menitik ke rumah saya. Nomor WA-nya 089662896983. Baik teman-teman sekalian, kita sudah finish membuat video. Dan kita bisa melihat misalkan di window media player untuk mengetahui hasil videonya. Oke, ini seperti ini teman-teman. Ini kita bisa upload di WA, dimasukkan ke internet, ke YouTube dan lain sebagainya. Ini contohnya seperti ini ya, hasil perekaman menggunakan Camtasia Studio 8. Oke, terima kasih atas supportnya. Mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa subscribe dan like videonya serta bunyikan loncengnya untuk mendapatkan updatean video terbaru buat kami berbagi dengan teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.